Halo semuanya, balik lagi sama gua Cepi. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan selalu bahagia tentunya ya. Oke, mantap. Oke, di video kali ini gua mau, rekomendasiin lagi beberapa anime yang udah gua tonton sebelumnya ya. Jadi seperti biasa ada persyaratan yang harus terpenuhi kalau mau masuk ke list, anime ini. Yaitu adalah yang pertama animenya harus gua tonton minimal 70% dari total keseluruhan episode. Yang kedua, list ini bakal subjektif banget. Terus yang ketiga, animenya sebisa mungkin ditonton di platform yang legal. Tapi kalaupun nggak ada di platform legal ya udah tetap gua saranin tapi silahkan dicari sendiri ya di mana kalian harus nonton. Oke, tanpa basa-basi lagi kita masuk aja ke pembahasannya. Let's go. Oke, jadi yang pertama di list kali ini adalah Devil Survivor 2 yang rilis di tahun 2013. Loh kok langsung yang kedua, yang satunya kemana bang? Jadi anime ini sebenarnya adalah adaptasi dari game buatannya Atlus, yaitu adalah sebuah perusahaan game yang bikin seri Persona. Judul dari gamenya adalah Shin Megami Tensei Devil Survivor 2. Nah kebetulan yang judul yang pertamanya yaitu Devil Survivor aja itu nggak dapat adaptasi anime. Jadi ya udah langsung yang loncat ke yang kedua. Gitu guys. Oke, jadi anime ini tuh menceritakan tentang kehancuran dunia yang disebabkan oleh serangan makhluk-makhluk semacam iblis gitu. Dan sebelum makhluk-makhluk ini menyerang, si tokoh utama yaitu Kuze Hibiki dan juga Shijima Daichi diliatin muka mereka kalau meninggal itu kayak gimana dari sebuah web gitu. Nah, web itu ngasih tahu mereka atau ngasih lihat mereka berdua ini meninggal karena sebuah kecelakaan. Dan gak lama kecelakaan itu beneran terjadi. Ya, beneran terjadi dan mereka dihadapkan oleh dua pilihan. Yang pertama, hidup atau mati. Kalau mati, ya mereka udah aja gitu, mati, meninggal. Terus kalau misalnya mereka milih hidup, mereka harus menyelamatkan dunia mereka dari kehancuran. Yes, mereka milih hidup, mereka gak mati dan pas sadar dunia mereka itu udah hancur lebur gitu ya. Dan mereka punya 7 hari untuk kayak menghentikan penyerangan yang disebabkan oleh iblis-iblis yang bikin dunia mereka tuh hancur gitu. Anime ini bikin gua keinget banget sama yang namanya anime Digimon atau enggak Pokemon gitu ya. Karena mereka itu menyelamatkan dunia dengan mengandalkan makhluk-makhluk yang semacam iblis gitu yang mereka summon lewat HP mereka. Jadi ya basically perang monster gitu. Ini seru banget menurut gua dan kalian bisa nambahin anime ini di wishlist kalian. Dan ya ini nggak ada di nggak ada di fansub, nggak ada di web legal, adanya di fansub. Silahkan cari sendiri, nggak tahu di mana gitu ya. Sayang banget sebenarnya tapi worth to watch kok. Next, yang kedua adalah anime bencana, yaitu adalah Tokyo Magnitude 8.0. Ini anime yang rilis di tahun 2009. Tokyo Magnitude 8.0 ini atau kedepannya gue bakal nyebut ini Tokyo Magnitude aja. Ini adalah anime disaster atau bencana alam. Jadi anime ini berkisah tentang dua orang kakak beradik, yaitu adalah Onozawa Mirai dan Onozawa Yuki yang terjebak di tengah kota Tokyo yang hancur karena mengalami gempa bumi yang besar sampai 8 skala Richter. Lebih kayaknya. Si adik Yuki tadinya itu mau ngelihat pameran robot. Awalnya ngajak ibunya, tapi karena ibunya sibuk, akhirnya ngajak kakaknya. Tapi sebenarnya si adik kakak ini sebenarnya nggak terlalu akur gitu. Jadi ya kakaknya bisa dibilang cuek aja gitu sama adiknya. Ya udah, ayo deh kita ditemenin gitu. Tapi ya mereka kayak ya nggak akur gitulah. Terus abis udah selesai dari pameran robot tersebut, si ade ini yaitu si Yuki kayak kebelet pipis gitu. Terus si Mirai bilang ke adenya, kamu pipis sendiri aja. Terus si Mirai nunggu di luar. Pas udah di luar, dia si Mirai di luar, Yuki masih di dalam, masih pipis kan. Terjadi gempa, udah gedungnya hancur. Terus Yuki kelihatannya tuh kejebak di sana, tapi dengan bantuan
wanita yang bernama Mary, mereka itu bisa ketemu lagi. Terus abis ketemu, satu-satunya tujuan mereka ya adalah rumah gitu kan. Jadi mereka harus pulang ke rumah dengan keadaan kota yang udah hancur banget. Gimana caranya mereka balik ke sana, ke rumah? Gak ada transportasi umum yang bisa dipakai balik, dan yang lebih parah lagi, banyak gempa susulan yang terus terjadi. Terus untuk selanjutnya silahkan kalian tonton sendiri aja. Ini anime yang bisa bikin air mata lelaki ini keluar terus ya. Bakal nangis sesungguhkan ini pas nonton anime ini. Ya alhamdulillahnya ini bisa ditonton secara legal di Station. Next. Oke, selanjutnya ini ada Akame ga Kill, yaitu anime yang rilis di tahun 2014. Ini dulu waktu zaman gue, berarti 2014 itu gue masih SMA. Ini animenya rame banget waktu dulu ya, rilisnya di tahun 2014 itu. Anime ini anime action, dan disclaimer ini animenya agak gore ya. Jadi kalau kalian nggak kuat sama adegan-adegan gore, badan kepotong apa segala macem, ya sih gue saranin nggak ditonton ya untuk Akame ga Kill-nya. Tapi kalau misalnya kuat, ini bisa jadi tontonan yang bagus buat kalian. Oke, ceritanya tentang Tatsumi yang dari desa, jago main pedang gitu ya. Ya, pedang beneran. Ceritanya mau mengadu nasib ke ibu kota. Niatnya sih jadi prajurit kerajaan, tapi kenyataannya ya betul, jadi gembel. Tatsumi ini ke ibu kota sama dua orang temennya, yaitu Sayo dan Ieyasu. Tapi di tengah jalan mereka tuh kepisah, dan akhirnya pas di kota, pas Tatsumi nyampe kota, dia ketemu sama seorang gadis bangsawan yang namanya adalah Arya. Terus diajak nginep lah ini di tempatnya si Arya ini, di istananya dia gitu. Singkat cerita, Tatsumi udah nyampe ibu kota. Terus baru aja semalam di ibu kota dia ketemu sama sekelompok pembunuh yang namanya adalah Night Raid. Night Raid ini berencana buat ngebunuh semua anggota keluarganya Arya, dan Tatsumi ini berusaha melindungi si Arya dari Akame, yaitu adalah salah satu anggota Night Raid. Yang ternyata plot twistnya adalah Night Raid ini memang punya alasan untuk ngebunuh keluarga bangsawan, karena keluarga bangsawan ini brengseknya udah kayak iblis gitu ya. Akhirnya si Tatsumi ini harus dihadapkan kenyataan kalau Arya ini nyiksa temen-temennya yang dua ini, si Sayo dan Ieyasu. Terus Tatsumi ini marah dong, marah besar. Terus Tatsumi akhirnya ngebunuh si Arya dan join ke Night Raid. Terpaksa sih, tapi perjalanan sebenarnya si Tatsumi ini baru dimulai di sini. Ya, anime ini adaptasi manga, tapi ceritanya anime sama manganya ini cukup berbeda, ya katanya sih gitu karena gue belum baca manganya sebenarnya. Jadi ya silahkan selanjutnya nonton sendiri aja, ada di Station sama video.com. Next. Yang keempat, ini anime yang rame juga di tahun 2014 waktu gue sekolah berarti ya. Ya Allah, ini kayaknya anime-anime yang gue iniin sekarang waktu zaman gue sekolah semua. Anyway, anime Nisekoi, genre-nya adalah romance, school, dan komedi yang mengisahkan tentang Ichijo Raku, pemuda yang menjadi satu-satunya pewaris kepala klan Yakuza, yaitu Shueigumi. Tapi si Raku ini nggak berminat jadi ketua Yakuza. Dia pengennya jadi orang biasa aja, kerja kantoran, hidup damai, dan lain-lain. Tidak banyak musuh ya, kayak gitu. Terus ketika masih kecil, si Ichijo Raku ini pernah membuat janji kepada seorang gadis yang merupakan cinta pertamanya. Keduanya berjanji akan menikah apabila bertemu kembali gitu. Sejak hari itu Ichijo selalu menjaga liontin dari si gadis tersebut. Liontinnya itu berbentuk gembok ya, bentuknya gembok. Jadi si Ichijo itu punya gembok, si ceweknya punya kunci. Nah, pas udah SMA ini, si Raku ini dipaksa pacaran sama Kirisaki Chitoge, yaitu adalah blasteran Jepang Amerika, kalau nggak salah gue lupa, yang putri kepala gangster demi keamanan kota. Jadi ya kan Yakuza ini gangster Jepang, yang satu lagi gangster apa gitu ya, gangster kota gue lupa ya, pokoknya gitu ya. Biar ada rasa damai gitu ya, biar mereka damai, mereka kan berselisih. Jadi biar mereka damai ya udah jodohin aja tuh pewarisnya gitu ya. Padahal tuh si Ichijo Raku ini lagi suka sama yang namanya Onodera Kosaki, yang
gadis biasa aja gitu, yang ternyata sebenarnya diem-diem juga punya rasa sama si Raku. Terus juga megang kunci liontin. Makin lama makin banyak nih cewek yang datang ke si Raku. Tapi uniknya mereka itu punya kunci yang mirip sama kuncinya Onodera, termasuk si Chitoge ini. Nah loh, pusing kan? Jadi sebenarnya siapa yang punya kunci ini? Siapa pemegang kunci sebenarnya dari liontin yang dipegang si Raku gitu. Jadi jawabannya ada di animenya. Tonton aja di Beastation. Gila, gue kayak ini, kayak disponsorin sama Beastation dari kemarin. Beastation mulu yang disebut. Ya udah ya. Tapi kalau mau sponsor ya udah boleh. Next. Next ada Inu Boku SS. Itu anime yang rilis di tahun 2012, tapi gue nontonnya di tahun 2015-2016an. Ya gue agak telat sih nonton ini, tapi nggak apa-apa lah ya. Anime ini bercerita tentang Shirakin Richijo, seorang gadis yang memiliki darah setengah manusia dan setengah ayakashi. Ayakashi itu, kalau correct me if I'm wrong, itu semacam siluman. Karena ia merupakan keturunan ayakashi, ia sering mendapat perlakuan dingin dari orang di sekelilingnya dia. Inilah yang menyebabkan Richijo punya kebiasaan berkata kasar sama orang lain. Meskipun di dalam hatinya dia tuh nggak mau ngomong kasar gitu. Ya, dia tuh sadar dengan sikapnya seperti itu, kalau dia begitu terus dia bakal menyakiti orang lebih banyak lagi. Ya udah, akhirnya si Richijo memutuskan untuk pindah ke Ayakashikan dengan tujuan agar ia tidak menyakiti hati orang lain lagi. Di Ayakashikan ya, ini isinya Ayakashi semua. Dia bertemu dengan Miketsukami Soshi, seorang secret service pribadinya dia yang bersikeras ingin menjadi anjing peliharaannya si Richijo. Dari sinilah mereka malah mendapatkan kisah romantis gitu berdua. Ini romance ya, by the way. Ya seru kok. Menurut gua nih animenya ini agak ngegemesin. Gua agak sih gemesin banget anjir ini, karena si Richijo ini sifatnya tsundere gitu. Jadi malu-malu kucing, tapi ya nggak mau itu. Ya begitulah. Gimana ya tsundere ngejelasinnya ya? Pokoknya begitu deh. Oke, kalau mau ceritanya silahkan cari aja di fansub kesayangan kalian gitu. Ya nggak ada di ini sih sebenarnya, nggak ada di Beastation dan lain-lain, itu nggak ada. Terus anime ini juga agak underrated sebenarnya, dan udah cukup lama juga, tahun 2012, 10 tahun berarti ya. Bolehlah kalian tonton gitu ya, masuk ke wishlist kalian. Oke, gimana list kali ini ya? Semoga bisa membantu kalian buat menambahkan anime-anime ini ke dalam watchlist kalian gitu ya. Karena ya gue tahu beberapa anime lagi hiatus gitu ya, nunggu season 2-nya, dan mau rilis juga kayaknya antar tahun depan atau tahun-tahun ini ya. Semoga bisa jadi selingan tontonan buat kalian gitu ya. Kalau misalnya kalian suka dengan list kali ini, silahkan ya seperti biasa di like, terus kalau bisa di share ke teman-teman kalian biar banyak orang yang tahu juga channel gua. Dan kalau misalnya kalian punya kritik dan saran, boleh taruh aja di kolom komentar di bawah. Terus kalau mau request juga silahkan boleh, tapi ya gue lihat dulu ya. Kalau mau ngasih saran anime apa lagi yang harus dimasukin list, boleh juga di kolom komentar. Oke, sekian dari gua. Kalau misalnya udah nonton sampai akhir, terima kasih banyak. Arigatou gozaimashita. Dan jangan sampai lupa buat subscribe dan nyalain loncengnya. Oke? Supaya nggak ketinggalan video-video dari gue. Oke, thanks. Ya, oke. Gue Cepi pamit sih, bye-bye.